haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara yang bisa menyaksikan renungan pada saat ini, dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun saudara, bahkan tantangan-tantangan hidup yang sedang saudara alami, mari tetap terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan tetap melihat bahwa karya-karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara tidak akan pernah berhenti sampai akhir hidup kita. Dia akan terus menyertai, bahkan dia terus menyatakan pemeliharaannya, perlindungannya bagi setiap kita sampai hari ini. Itu salah satu alasan yang selalu bisa membuat kita terus bersyukur kepada Tuhan, bahwa dia mati, ya, dia bangkit bagi setiap kita, dia hidup, bahkan dia naik ke surga, yang membuktikan sebagai dia Allah. Itulah yang menjadi keyakinan kita, bahkan satu pegangan kita, bahkan satu alasan juga untuk kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar kembali firman Allah. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Walaupun saya akan fokus di ayat yang ke-8, tapi kita perlu membahas hal ini, ya. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Firman Allah berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam renungan sebelumnya, saudara, saya menjelaskan bahwa janji Bapa yang selama ini murid-murid sudah dengar, yang selama ini sudah mereka nanti-nantikan, di ayat yang ke-5 berkata bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan katakan begini, janji yang mereka nantikan, janji yang sudah mereka dengar, itulah janji Bapa itu menunjuk kepada Roh Kudus, gitu ya. Lalu di ayat yang ke-8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi janji Bapa, yaitu Roh Kudus, gitu ya, akan memperlengkapi dalam konteks ini murid-murid. Bahkan hari-hari ini bagi setiap kita, orang-orang yang saya sebut murid Kristus, ya. Orang-orang yang saya sebut murid Kristus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, gitu ya. Bagi setiap saya dan saudara, ketika kita menantikan janji Bapa ini, yaitu Roh Kudus, ketika dia memenuhi, ketika kita menerima, ketika dia turun dan menguasai hidup saya dan saudara, firman Allah berkata bahwa kita akan diperlengkapi dengan kuasa, ya. Kita akan diperlengkapi dengan kesanggupan. Dan katanya begini, manusia atau saya dan saudara tidak punya kesanggupan untuk menjadi saksi. Kita nggak punya kesanggupan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna, ya. Kita nggak punya kesanggupan itu, ya. Bahkan kita nggak punya kesanggupan untuk memberitakan Injil sebenarnya. Boleh saya bilang begitu, saudara? Kalau kita tidak menerima Roh Kudus ini. Ternyata boleh saya bilang, saya dan saudara adalah orang-orang yang terbatas, ya. Orang-orang yang sebenarnya nggak mampu. Bahkan saya sadar, saudara, saya pun orang yang sangat-sangat terbatas, ya. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kesanggupan, kalau bukan Roh Kudus yang memberikan pencerahan, kalau bukan Roh Kudus yang mengajar, kalau bukan Roh Kudus yang membimbing, saudara, ya, mungkin saya tidak bisa berdiri di hadapan saudara, tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Allah ini kepada saudara. Tetapi ini yang pertama yang harus kita melihat. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, ketika dia memenuhi saya dan saudara, dia memperlengkapi kita, gitu ya.
Orang-orang yang tadinya terbatas, ya, sekarang diperlengkapi dengan kuasa. Ya. Tapi ingat saudara, gitu ya, ya, bahwa ketika kita diperlengkapi dengan kuasa ini, tujuannya adalah apa? Supaya kita menjadi saksi. Apa? Bukan saudara ya, tetapi kita akan menjadi saksiku. Ya, saksiku di sini adalah saksinya Tuhan. Ya. Dengan kata lain, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, memperlengkapi setiap kita ini punya tanggung jawab. Setiap kita ini punya, boleh saya bilang, punya tugas yang baru. Saya ingin sedikit kita coba kilas balik, ya. Ketika Tuhan memanggil Petrus, ketika Petrus ya sudah susah sepanjang malam, sudah bersusah-susah ya mencari ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Akhirnya kehadiran Yesus, ketika Yesus memerintahkan mereka, akhirnya apa? Mereka bisa menangkap sejumlah besar ikan. Lalu Tuhan bilang begini, mulai hari ini gitu ya, ya, kamu dulu yang adalah penjala ikan, ya, ini penjala ikan saudara, sekarang dia akan ubah menjadi penjala manusia. Ya. Saudara bisa bayangkan, ketika proses dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, sekarang Tuhan bawa murid-murid ini, mereka akan menjadi saksinya Tuhan. Ya. Semakin hari semakin bertumbuh panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan ada di dalam hidup, ketika Roh Kudus memperlengkapi kita, kita dipanggil untuk menjadi saksiku. Ya. Saksinya Tuhan. Ya. Orang-orang yang memberitakan, orang-orang yang menceritakan tentang Tuhan. Ya. Kita dipanggil bukan untuk menceritakan diri kita sendiri. Kita dipanggil bukan untuk menceritakan kehebatan gereja saya. Kita dipanggil bukan untuk menceritakan kehebatan jemaat saya. Kita dipanggil bukan untuk menceritakan kehebatan gembala saya. Kita dipanggil bukan untuk menceritakan kehebatan pelayanan saya. Kita bukan dipanggil untuk menceritakan apa yang saya lakukan. Apa yang kita lakukan. Tapi setiap saya dan saudara dipanggil, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan kata apa? Kita dipanggil untuk menceritakan betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Kita menceritakan Dia Allah yang karena kasih-Nya Dia mau menjadi manusia. Ya. Dia mati bagi saya dan saudara. Dia bangkit saudara. Dia hidup. Itu yang harus kita ceritakan kepada dunia. Itu yang harus kita beritakan kepada dunia. Pokok kita menyembah Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Ya. Ini yang harus kita ceritakan bagi orang lain. Ya. Bukan soal bagaimana kita sukses saudara. Bukan soal bagaimana saya berhasil, bukan itu. Tapi fokus ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita menceritakan Yesus itu. Haleluya. Ketika murid-murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berkhotbah, saudara. Dia bukan berkhotbah bagaimana hebatnya dirinya. Tapi dia berkhotbah tentang siapa? Bagaimana rencana Allah ya tergenapi dalam kehidupan. Bagaimana Allah itu ya di dalam Yesus Kristus itu. Ya. Dia gak pernah menceritakan dirinya, tapi dia fokus memberitakan tentang Yesus Kristus. Seharusnya saudara, tanda bahwa kita ini orang yang dikuasai, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita semakin hari semakin lebih giat lagi untuk menceritakan tentang Tuhan. Ya. Arthur, gimana saya bisa menceritakan Tuhan di masa-masa seperti ini? Kerja aja harus di rumah,
gitu ya. Bahkan mau bergaul aja, wah takut-takut gitu ya. Kita punya media sosial, saudara, untuk kita bisa pakai untuk menyatakan kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Kehebatan Tuhan bagi setiap orang di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari hari-hari ini, saudara, kita terus giat menceritakan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Ya. Menjadi saksinya Tuhan untuk apa? Menceritakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan-renungan selanjutnya. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, oh hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
di tempat ini dan penuhiku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku. Mengalirlah, penuhi hatiku. Mengalirlah, pulihkanku. Mengalirlah, penuhi tempat ini. Oh, penuhiku, ubahkanku, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku. Sembuhkanku Tuhan, pulihkan hidupku, penuhi hatiku. Sembuhkan lukaku, sembuhkan lukaku. Oh, hanya Kau yang mampu memulihkan, menyembuhkan, menguatkanku. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mengalir, penuhiku, mengalir, sembuhkanku.
mampu tanpamu, tak mampu tanpamu. Ku butuhkan